nasinya belum ada di ruangan ini, masih ada di rumah. Ingat istri dan suami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, saya bisa hadir di tempat ini di tengah-tengah orang yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ucapan tentu saja disampaikan kepada penanggung jawab ya, Bapak Kepala Bidang GTK. Terima kasih Pak Eron, beliau ternyata sudah pernah bertemu dengan saya waktu di Jakarta ya Pak ya. Terima kasih Pak Akbar dan tim yang selalu setia. Tadi malam saya sampai dijemput ke rumah oleh Pak Kasih dan stafnya ya, karena jadwalnya memang agak padat. Saatnya sekarang kita padat sekali jadwalnya ya. Baik, Bapak dan Ibu tak kenal maka tak sayang. Ada yang belum pernah melihat wajah saya? Belum. Masa sih? Saya sering hadir di kepala sekolah Pak Aceh. Mana Pak Darsono SMP 2? Ya, semua pasti mengenal saya. Katanya Ibu Lina itu orang yang paling cerewet kalau di Lokakarya. PGP dan PSP langganan, SMP 1, SMP 2, SMA 15 dan seterusnya. Ya, kalau kegiatan. Baik, saya perkenalkan. Tadi sudah disebut nama saya Lina Helina. Pasti dianggap ini orang mana? Orang Sunda ya. Lina Helina. Kokom Komaria. Cecep Gorbacem. Ini ada ahli bahasa. Akabi dia. Gabungan antara Meksiko dan Sunda. Mudah-mudahan diakui. Kakek saya dari Limbangan, Lawi. Nenek saya dari Pager Ageng, masih rerehan Abah Hanom. Jadi sama si keluarganya Pak Abah Hanom. Jadi mudah-mudahan saya hadir di sini selalu diakui dan saya sering di sini. Ya, baik. Tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan dulu. Saya bekerja sebagai widya iswara di PTKPLB sebelumnya, PPK tertulis. Udah lama sekali ya. Dari staf jadi widya iswara tahun 93. Ya, masih CPNS, PNS 90, saya lulusan UPI jurusan bahasa Inggris, bukan UPI IKIP ya, IKIP Bandung. Tahun 89 saya lulus jadi sarjana bahasa Inggris, langsung dilamar dan langsung melamar di PNS dan lulus. Ya, lulus di PPK tertulis waktu itu namanya. Setelah itu jadi staf dulu. Jadi staf tahun 93 diangkat jadi widya iswara muda. Setelah diangkat jadi widya iswara muda baru 1 tahun, dapat beasiswa ke Jepang untuk international teacher training. Ya, karena saya sudah senang mengajar dan saya kebetulan waktu jurusan bahasa Inggris ngambil saya minornya bahasa Jepang 1 tahun. Jadi sedikit bisa bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya ya jurusannya. 93 saya dapatlah beasiswa dari Mombuso Jepang untuk teacher training dengan 20 negara. Nah, saya dari Indonesia 3 orang, 1 SMA 1 Semarang waktu itu Bu Sri, lalu dari Bandung saya 1 lagi dari Gorontalo atau tidak salah, 3 orang dari Indonesia. Alhamdulillah. Nah, di sana saya belajar 18 bulan itu tentang teaching metodologi. Jadi bagaimana didaktik metodik bagaimana seorang guru mengajar. Itu di sana. Ya, tentu saja pakai bahasa Inggris dan bahasa Jepang karena 6 bulan saya harus menguasai bahasa Jepang ya. Waktu itu 6 bulan saya belajar di Yokohama University. Setelah itu 1 tahun di Tokyo Gakuga University. Jadi IKIP-nya di Jepang itu namanya Tokyo Gakuga University. Itu 18 bulan selesai. Lalu saya menulis tulisan saya bercerita tentang waktu saya dari Indonesia ke Jepang. Saya banyak dapat shock, cultural shock namanya. Wah, Jepang, wah musim dingin, wah makanannya ada BAB-nya, ada apa dan sebagainya kan, itu shock kan gitu. Saya bertemu teman, tapi saya punya kunci bahasa. Jadi Bapak dan Ibu kalau menguasai bahasa aman, diterjunkan dimanapun bisa. Kan gitu. Nah pengalaman itu saya tulis di dalam term paper namanya. Begitu selesai wisuda, saya dapat Diploma of Education. Ternyata tulisan saya menang, peringkat nomor 5. Setelah nomor 5, saya dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya saya harus ikut tes saja untuk ngambil S2 spesialisasi bidang pendidikan. Saya tes saja tanpa beban. Saya bilang mudah-mudahan saya tidak lulus supaya saya bisa pulang lagi ke Indonesia dengan cepat kan gitu. Karena saya sudah punya mantan pacar di rumah. Ya. Akhirnya saya tes seadanya sekedarnya supaya tidak lulus. Akhirnya saya lulus Pak. Bingung saya, bilang ke suami, Mas aku gimana pergi? Aku nggak akan pergi di Indonesia saja kan gitu. Karena suami saya juga seorang guru ya, guru bahasa Inggris juga. Waktu itu di SMA 4 Bandung. Kalau membawa suami agak sulit karena beasiswanya single ya, agak sulit lah ya.
Akhirnya ya sudah, dengan berat hati saya berangkat lagi ke sana. Di sana saya kerja keras, Pak. Saya ngajar di kedutaan, saya belajar terus sampai saya bisa selesai S2 itu 15 bulan. Dan IPK-nya 4. Boleh jadi sombong ya Pak ya? Gak apa-apa ya. Jadi ingin menampilkan bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Manakala Bapak dan Ibu kompeten, orang mencari kita Pak. Orang mencari kita. Alhamdulillah. 97 selesai S2, makanya saya Master of Education karena belajar educationnya MED tidak MPD. Kalau MPD dari Indonesia ya, dari dalam negeri. Kembali 97, saya diminta ngajar ke sono ke sana dan sebagainya ya, jadi teacher training ya. Tahun 2000 oleh pimpinan, Bu Lina ngambil lagi lah S3, ada beasiswa ke Australia kan gitu. Saya bilang, ogah Pak, aku nggak mau mengabdikan Indonesia saja. Tapi alhamdulillah saya menawar dapat beasiswa di Indonesia yang sekarang itu bidik misi. Dulu awal-awal itu saya dapat beasiswa S3-nya. Jadi S3-nya saya di UPI, Universitas padahal IKIP sama kan gitu ya. Dulu IKIP, S3-nya saya UPI. Tahun 2000, lama sekali. Nah setelah itu kembali, setelah itu selesai saya pergi lagi diminta untuk belajar coaching leadership yang sekarang kita diskusikan. Ya, saya belajar ke Inggris, ke Bristol selama 1,5 bulan. Belajar coaching leadership, apa itu Tirta, apa dan sebagainya. Setelah itu terakhir kemarin waktu jadi Kasudin Pak, saya diminta lagi ke Australia, ke Queensland University, belajar karir guru, kepala sekolah dan pengawas, mapping teacher. Saya belajar 1 bulan di Queensland University, lalu di Sydney, Canberra dan sebagainya. Lalu sebelumnya saya berangkat ke Malaysia Penang untuk belajar pemetaan mutu, quality assurance. Jadi saya bolak-balik urusannya pendidikan. Dan seterusnya insya Allah lah sudah 15 negara saya lalui Pak. 2011 berangkat haji tapi uang sendiri itu. Jadi nggak pakai uang kantor ya. Lalu berangkat umroh juga uang sendiri, alhamdulillah Pak. Nah terakhir sebelum pandemi kemarin 2019 saya diminta untuk berangkat ke Rusia, ke Moskow untuk mempersatukan pelatihan STEM. Waktu itu saya sudah ada di PMK IPA ya. Alhamdulillah dapat 1 minggu saya keliling-keliling di kota Moskow. Dari Jakarta, Taiwan ke Moskow gitu. Ujung-ujungnya tetap ke pelatihan. Jadi ilmu yang saya terima itu harus saya sebarkan karena saya pakai uang negara, karena saya diongkosin oleh negara gitu. Itu Bapak dan Ibu. Jadi artinya saya memberi semangat kepada Bapak dan Ibu yang masih muda ini. Banyak yang muda-muda kan, Bapak juga masih muda ya. Berapa Pak? 21 ya? Semangat kan gitu. Ini kan banyak guru komite yang masih muda. Bapak 17 sama 20. Sama 20. Itu ya. Bapak dan Ibu hadir di sini harus bahagia. Kalau tidak bahagia silakan, pintu masih terbuka. Dan Bapak ini juga pulang lagi kan udah ada di sini ya. Baik. Kemudian selanjutnya, setelah saya jadi media suara lalu saya terbang ke sono kemari dan sebagainya, saya kembali ke PTKT KPLB yang sekarang itu ya. Diminta jadi kepala seksi program. Wah, di situ saya tuangkan semua ide-ide. Waktu saya jadi media suara saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi waktu saya jadi kasih program, saya bikin program. Seminar, program karya, media suara pergi ke luar negeri. Saya bilang biar uang negara habis daripada korupsi. Saya bilang gitu. Wah, teman-teman berangkat kemana-mana. Boleh tanya. Nah, saat saya menjadi kasih program 2007 itu, teman-teman media suara PMK KPLB keliling Australia, Singapura, Malaysia. Minimal pernah dia menginjak satu negara. Karena saya sudah ini, alhamdulillah. Lalu saya menjadi kasih evaluasi. Alhamdulillah ya, Tuhan mungkin memberikan rezeki Pak. Saya dipromosikan menjadi kepala subdirektorat di GTK di Senayan. Ya, jenjang PAUD. Jadi saya Kasubdit peningkatan kompetensi. Di sini ada buktinya Bu Ani. Iya, saya keliling dari Aceh ke Papua termasuk ke Garut, memberikan pelatihan untuk diklat berjenjang ya Bu ya. Betul Bu. Diklat berjenjang 50 juta satu TK coba ya. Dan kita berikan itu hampir sekitar 10 M Pak itu anggarannya. Jadi saya ke Raja Ampat, ke Aceh, ke mana-mana memberikan bantuan. Lalu saya juga ke paket A, paket C dan sebagainya. Ketemulah beliau di Jakarta ya Pak ya, waktu Bapak menangani tentang Dapodik. Nah kemudian dari 2014 sampai 2019 saya di Jakarta. Bolak-balik Bandung sampai Pak. Saya bilang ke Pak Direktur, boleh nggak saya balik lagi ke Bandung? Karena rumah saya di Bandung di Jumberung. Oh, malah Bu Lina mau saya promosikan jadi kepala RPMP di sono, di Kepri.
ngapain jadi kepala MPP? Saya bilang gitu. Saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Apa yang nanti saja sudah punya anak, alhamdulillah anak 1 ya, udah diberi cucu 2 kan, suami soleh dan sebagainya. Saya nyari apa lagi kan gitu. Tapi saya ada tanggung jawab untuk mendiseminasikan ilmu Pak. Kalau enggak sayang kan. Nah akhirnya saya kembalikan ke P4 TK IPA. Jadi kepala bidang fasilitasi dan peningkatan kompetensi. Ngurusin tek-tek dan bengek, ngurusin pelatihan DJ suara yang ngajar siapa, berapa jam dan sebagainya. Gitu ya. Apa suara? Oh saya berarti harus berhenti ya. Nah itu ya, itu. Nah setelah itu Bapak dan Ibu, pada saat menjadi kepala bidang fasilitasi dan peningkatan kompetensi, muncullah program sekolah penggerak. Ya, jadi saya adalah koordinator program sekolah penggerak angkatan 1 dan 2 di awal-awal. Ya, masih saya memegang kami P4 TK IPA 8 provinsi Pak. Ya, Aceh, Sumatera Utara, semua provinsi di Sulawesi dan seterusnya. Kalau di sini dipegang oleh Jawa Barat, betul ya, Pak Gus Jaya, Pak Bu Ana dan tim dan sebagainya. Saya itu masih memegang yang 8 provinsi. Ya, 2020 sudah tidak ada lagi sebutan kepala seksi dan kepala bidang di semua GTK. Jadi sekarang itu semua kembali ke fungsional Pak ya. Ya saya tidak kembali ke fungsional Wijaya Suara karena sudah lama sekali jadi Wijaya Suara. Capek, saya ingin sesuatu yang baru. Akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi fungsional analis kebijakan ahli media. Jadi fungsi saya melakukan analis semua kebijakan yang dikeluarkan kementerian. Jadi sudahlah cukup saya pengalaman mengajar sudahlah. Tapi saya ingin termasuk analis bagaimana ini analisanya tentang program sekolah penggerak dan guru penggerak. Termasuk IKM, PMM dan sebagainya. Jadi saya melakukan itu sekarang ya, bagaimana capaiannya, outputnya. Tapi tentu saja dengan sangat hati-hati Pak, karena ini program kementerian. Bu Lina jangan banyak protes dong, ya dan sebagainya lah itu. Tapi kita secara ilmiah Pak, sampai sekarang. Nah saya sekarang untuk angkatan 3 program sekolah penggerak dikomandani oleh junior saya Pak Cena. Jadi saya lebih banyak di belakang layar. Jadi apa? Konsultan spiritual yang mendampingi yang muda-muda. Jadi saya ingin saja keliling-keliling enak Pak. Alhamdulillah saya pernah ikut seleksi eselon 2 dan lulus. Tapi nggak ada garis tangannya Pak di sini waktu saya sudah lulus, nggak ada garis tangan untuk saya jadi kepala. Jadi belum jadi kepala sampai sekarang. Tapi alhamdulillah lebih dari kepala keliling-keliling terus kan gitu ya. Besok sudah ada undangan ke Tasik kemarin dari Karawang dan sebagainya. Baik itu saja Bapak dan Ibu perkenalannya. Yang ingin saya sampaikan adalah manakala kita berprestasi, orang itu pasti mencari kita. Saya berangkat ke Inggris itu dengan Bu Ici Khadijah yang terkenal yang sekarang coaching ya. Itu saya berangkat dengan beliau tahun 2010 ke Bristol itu bagaimana sehingga lahirlah Tirta apa dan sebagainya dan sebagainya. Ya baik itu saja Bapak dan Ibu. Nah sekarang tujuan kita hadir di sini untuk apa sih? Saya tadi sudah melakukan apresiasi Pak Kabid, terima kasih. Ya, kemarin saya mendapat informasi undangan untuk hadir di sini. Ini adalah kabupaten pertama yang melakukan refleksi. Terima kasih ya. Dan Bapak Ibu tidak merasa sungkan untuk direfleksikan, kan gitu. Bebas saja silahkan. Kalau saya kurangnya silahkan. Tapi saya bagusnya tolong sebutkan juga kan gitu. Ya. Jadi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sampai jam 3 kami harus dapat data dari Bapak dan Ibu. Makanya saya bilang setiap kelompok kita bagi kelompok mengisi capaian, ya, solusi dan sebagainya. Nanti diberikan ke panitia, ke timnya Pak Ahmad direkam dan itu menjadi dokumen. Kalau suatu saat ada yang hadir di sini orang PDAM atau BPMP, nih saya sudah melakukan refleksi. Walaupun 6 bulan lagi kita selesaikan 2024. Walaupun di sini sudah, aduh hoyong gerangesnya, walaupun nanti bicara rame, kata kepala sekolah, halo Pak, mana angkat tangan Bapak dan Ibu kepala sekolah? Bu Lina menirudat jadi kepala sekolah. Saya jawabannya apa? Pak, kembali ke jalan yang benar. Sudah lalu tinjau sejarah. Ya, apalagi Bapak Haji Aceh yang selalu, Pak, sekolahnya ya dipakai, siap Bu Lina. Coba. Makasih Bapak kepala sekolah semua yang sudah kita pakai lokasinya untuk Lokakarya ya. Baik, kita mulai. Pak siapa? Mohon maaf Pak siapa? Ya. Pak Teni sudah? Ya. Baik, Bapak dan Ibu. Saya ingin menyampaikan
ya capaian, tantangan, solusi kita seperti apa. Ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mohon fokus ya, karena kita harus ada output. Ya. Silakan Pak. Ya. Nah, saya kalau bertemu dengan teman-teman harus jelas saya hadir di sini mau ngapain, untuk apa, outputnya apa. Di sini tidak ditulis workshop, evaluasi dan expose. Ini sebenarnya kegiatan kita itu satu hari, one full day itu adalah FGD, Forum Group Discussion. Harus ada output. Karena ini yang hadir orang-orang hebat, yang setiap bulan lokakarya dengan skenario yang sangat paham ya, refleksi perkenalan Bu Lina atau semua kan gitu. Sekarang kita nyantai aja. Mari kita lihat diri ya. Jangan-jangan ada 3 tahun selama menjadi sekolah pemenang Bapak dan Ibu nggak ada yang berubah. Ada nggak? Yang tersenyum itu pengalaman pribadi. Asli. Original. Betul tidak? Betul. Nah, sekali lagi ya. Saya juga tidak pernah alergi. Saya juga mohon maaf ya, potong sebentar. Saya mengajar di Unpas, ya. Saya selalu ngasih kuis ke mahasiswa. Bagaimana saya cara mengajar? Ada masukan dari mahasiswa. Bu Lina itu kalau ngajar terlalu cepat. Oh iya, jadi saya ngasih masukan. Dia selalu kalau ngajar tidak terlalu cepat, karena otak saya beda dengan otak-otak yang lain. Kalau saya kan cepetan gitu, banyak sekali yang mau diomongin dan dikeluarin. Jadi nggak jelas kan gitu. Itu komplain mahasiswa waktu itu. Oh saya perbaiki. Jadi saya slow kan gitu. Bu Lina, kalau misalnya memberikan materi itu, ya itu ya bertahap gitu kan. Jangan loncat-loncat. Oh iya, saya perbaiki. Itu contoh refleksi. Dan itu selalu saya lakukan. Nanti juga biasa saya berikan Bapak. Hari ini bahagia kan? Nanti saya berikan kuis ke Bapak ya. Bapak senang nggak belajar sama Bu Lina? Senang Bu. Kenapa senang? Ya karena Bu Lina besar misalnya badannya. Dulu nggak begini Pak, saya kecil punya dulu. Sekarang sudah sejahtera kali jadi yang besar ya. Gitu ya. Sekali lagi saya nanti akan berikan kuis pada Bapak dan Ibu ya. Kuisnya nanti tak kasih hadiah lah. Saya bawa pulpen dari BPGP Jawa Barat. Kalau tadinya saya mau bawa ransel, kan banyak tuh di ruangan jatah saya. Banyak sekali ransel, ngapain ya? Berat bawanya juga. Si ransel itu pulpennya tak ambilin. Buat apa Bu Lina? Ngasih kuis kepada yang bisa mau jawab pertanyaan saya kan gitu. Dan tidak banyak, hanya 7 atau 8 kan gitu. Baik, kita mulai dengan ini. Kondisi program sekolah penggerak di Jawa Barat seperti apa? Karena kita ada di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya ada Garut. Kita nanti bicara bagaimana capaiannya, masalahnya, dan kondisi yang diharapkannya. Ini kita akan topiknya ini, ya. Oke. Mulai dari sini. Dimulai dari sini. Dan tayangan ini harus sudah familiar terhadap Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mohon ini sangat familiar, ya. Pertama adalah program sekolah penggerak itu diharapkan terjadi transformasi satuan pendidikan, bukan transformasi dinas pendidikan, atau bukan transformasi pengawas sekolah atau kepala sekolah saja, tapi satuan pendidikan. Ya, nah ini sekali lagi Bapak dan Ibu, kita duduk di sini santai, happy kan gitu. Nanti setelah ini kita ngopi dan sebagainya, ngobrol bareng. Ini namanya temu kangen, temu kangen yang diongkosi gitu ya, boleh diongkosi ya. Ya. Tapi kan saya juga tamu loh di sini. Saya bukan, kalau lokakarya oleh BPGP kan dan sebagainya. Baik, coba kita lihat. Ini kita mulai dari mana? 5 indikator satuan pendidikan. Pertama adalah berpihak pada tumbuh kembang anak. Bahasa ini sangat mudah diucapkan dan biasa dan tidak ada sesuatu yang baru. Betul Pak? Betul. Berpihak pada tumbuh kembang murid. Oke. Ya. Lalu mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Dulu bikin program itu kita ngumpul yuk Wakasek, kurikulum Wakasek sarana, kita ngumpul bikin program sudah aja. Jadi bikin programnya sambil mimpi, ngobrol-ngobrol kongko. Sekarang tidak lagi. Ya, sekarang dikumpulkan. Ada pada saat mulai sekolah itu ada guru yang memberikan Google Sheet lalu diisi betul-betul. Siswanya ditanya, "Dek, senang gak belajar di sekolah? Senang gak gurunya? Kira-kira mau belajar apa lagi nanti di sekolah? Nanti kalau ekskulnya mau apa? Senang gak lihat kalau di sini ada pameran P5? Ada senang gak?" Itu ditanya siswanya dan ada datanya.
Itu berbasis data. Lalu peningkatan hasil belajar terutama di kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di sekolah penggerak itu tidak ada yang baru. Mungkin casingnya saja diganti dengan episode dan sebagainya, gitu kan? Betul tidak? Betul. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya, jadi tumbuh kembang murid berpihak pada siswa, ada refleksi data, lalu ada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter, lalu ada ini, pembelajaran itu sangat menyenangkan, aman, tidak ada bullying dan sebagainya kan, termasuk budaya inklusif ya. Inklusif itu tidak hanya untuk berkebutuhan khusus saja Bapak dan Ibu, itu tidak. Oh ini anak berkebutuhan khusus kita gabung dengan anak-anak yang normal, enggak begitu. Inklusif itu dalam segala hal kan gitu. Mohon digarisbawahi, inklusif itu tidak selalu ke berkebutuhan khusus kayak gitu. Termasuk saya tuh sukanya seperti ini ya, nggak pernah mengatakan saya ini orang bahasa. Saya belajar bagaimana berkomunikasi ya, dan berbudaya. Suka ada yang mengatakan, Bu Rina, orang Cirebon namanya Sunda nanti kasar. Itu tidak boleh disampaikan karena karakter bahasanya seperti itu. Gitu loh. Indah Mayu mah nyarios lagi. Memang jadi tidak ada yang bahasa yang kasar atau tidak baik. Semua adalah baik. Kan itu namanya budaya kan. Ini contoh kecil aja. Seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itulah karakter. Jadi kalau kita belajar karakter pasti insya Allah ya lebih baik. Jadi sekolahnya aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan menerima berbagai bentuk keragaman. Ya, contoh kenapa saya bisa masuk peringkat 5 sehingga dapat hadiah ya untuk dapat beasiswa S2, karena saya menulis cross cultural understanding, pemahaman lintas budaya. Ya, Bapak dan Ibu ini ada pengalaman ya. Di Jepang itu setiap buku teks ya, buku paket Jepang itu selalu di atas bukunya misalnya buku matematika untuk orang Jepang kelas 5 SD. Di belakang covernya itu ada bendera Brazil, bendera Indonesia, bendera saja, tapi ada tulisan bendera Indonesia, letaknya di Asia Tenggara. Itu buku-buku di Jepang, boleh dicek. Kemudian kalau anak-anak PAUD di Jepang itu, dia itu bertemu dengan orang bule, orang hitam, dia berbaur. Kok anak-anak kita takut, tubuhnya hitam, kan yang gitu. Kita masuk gurunya, jangan-jangan itu gurunya masih ada, gurunya belum kembali ke jalan yang benar. Nah, itu saya tulis dan itu ternyata dapat hadiah. Artinya keberagaman. Lalu yang terakhir adalah satuan pendidikan kemitraan dengan orang tua dan wali murid. Apakah ini sesuatu yang baru? Bukan, dari dulu juga sudah ada kan gitu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, capaian kondisi di Jawa Barat saat ini seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu coba kita lihat. Ini di Jawa Barat angkatan 1 dan 2. Ini yang paling banyak mana coba? PAUD sedikit, yang paling banyak mana ini? SD ternyata di angkatan 1. Angkatan 2 yang paling banyak? SD juga ya. Angkatan 3 yang paling banyak? PAUD. Pokoknya PAUD mah west way ya. Saya kalau mengunjungi PAUD itu pulangnya tuh pasti bawa oleh-oleh banyak. Tapi kalau ke SMP SMA dicuekin, emang gua pikirin kayak gitu. Karena guru-guru PAUD itu walau gajinya 500.000 seragamnya ada 4 ya. Ya. Saking humanis baiknya. Padahal gajinya 500.000 kok seragamnya 4 ya. Saya bilang kok ibu ganti-ganti terus ada hadiah apa? Ya saya memang gajinya 500.000 Pak, tapi suami saya kan bisnis kayu di Garut. Oh itu beda lagi, gitu kan? Ya, oke ya. Jadi total ada berapa Jawa Barat? Totalnya ada 1.000. Totalnya ada berapa Jawa Barat tadi? 1.800. Bayangkan. Di beberapa provinsi di Sulawesi juga mencapai seperti Garut. Saya heran juga jangan-jangan ada pelet Garut gitu. Tapi memang karena Bapak dan Ibu masuk dan lolos dan itu baik kan gitu ya. Oke, kita teruskan ya. Nah, coba lihat tuh. Bapak dan Ibu ini saya langsung serahkan filenya nanti ya. Nggak usah dicatat, nggak usah difoto. Kecuali kalau difoto nanti ingin dapat hadiah kuis dari saya. Oke, kita lihat angkatan 1 yang biru, yang kuning, yang angkatan 2 ya. Lalu ini angkatan 3. Coba lihat tuh fokus Garut. Mana Garut? Nah, coba lihat. Kalau Jawa Barat
Angkatan 2 139. Nah, angkatan 2 ya. Kita angkatan berapa nih? 1. Angkatan 2 139, angkatan 1 56 sekolah. Walaupun yang hadir di sini sekian sekolah nggak apa-apa, yang penting sudah terwakili. Jadi angkatan 2 saja Garut 56 sekolah dengan berbagai jenjang. Angkatan 2 lebih banyak lagi. Jadi kalau pertemuan ini kita lakukan untuk angkatan 2, kemarin saya berbisik, Akbar angkatan 2 gimana? Ya Bu, dicari dulu anggarannya kan gitu. Dicari di kolom-kolom aja kali ya. Refleksi kan gitu. Ya tapi angkatan 2 masih ada waktu kan? Ya. Kita yang emergency, terus sekian gue yang kena beres sekolah berat, terus sekian kan. Ya kan? Bapak pengalaman pribadi, Bapak kayaknya benci ya. Yang kena angus dulu. Capek, PMO. Terus abis itu kenging pulsa. Abis kampus dah pas saya jemput bojo di bumi penabi PMO. Baik. Nah, coba kita lihat. Ini sekarang kita fokus di angkatan 1 ya. Halo, PAUD 4 hadir semua? Hadir. Bapak PAUD? PAUD. Oh, kenapa ya ada PAUD bapak-bapak biasa? Keberagaman, Bu. Keberagaman, alhamdulillah. Mohon maaf, ini bullying loh, nggak boleh. Contoh bullying yang tidak boleh ditiru. Dimaafkan, Bu. Kita sedang belajar anti bullying. Dimaafkan banget, Bu. Pak siapa namanya? Pak Calim. Pak Salim. Salim. Saya kasih pulpen Bapak. Oh, iya. Mohon maaf, karena saya telah membuli beliau. Oke, 156 sekolah. Saya tes, mana SD angkatan? 30 ada SD? Ya, baik. SMP 13? Nah, SMA 1. Mana SMA? Oh, maaf, karena tidak ada di ini. Ini kan ini ya. Dari adik ya. Saya bingung, kenapa mesti dipisah ya SMA? Jadi ke provinsi KCD gitu bagi-bagi kue atau apa nggak ngerti juga nih. Jadi susah untuk koordinasi. Jadi kita mau melangkah aduh gimana? Mau lo kakaknya PSPGP kedah izin heula ka provinsi ka KCD. Ah di sini ada SMK bagus nih. Saya bilang, Bang SMK bagus tuh, kita pakai yuk. Kedah mayar bunga, kedah mayar, anak-anak kan gitu. Padahal ini kementerian bukan untuk bisnis bukan, kan gitu. Nah itulah karena tidak ada koordinasi. Termasuk kejadian ini terjadi di Cianjur kemarin. Nah akhirnya saya bilang Pak, saya lagi monet, Pak sekali-kali dong fasilitas yang bagus. Mohon maaf tidak di SD kan gitu ya. SMA lebih baiklah SMK. Saya bilang ke Pak Kadisnya, Pak sudah tahu. Oh ya baik Bu Lina. Begitu ditelepon Pak Kadis siap, dipersilahkan. Jadi harus digebrak lah, lebih kersakan gitu. Karena yang mau gebrak ini bisa kemarin di SMK ya. PGP di SMK itunya kegiatan baik ini ya dek kayak jadi ini SMA 1 nggak ada ya SRB juga nggak ada jadi ini yang ada di sini sekian orang ya baik kemudian nah ini kita nih sekarang ya we are talking this side aduh nggak bahasa Inggris gaya lagi nah data satuan pendidikan setelah dari Jawa Barat kita fokus ke Garut ya. Ini Jawa Barat. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Dari Jawa Barat saja kita tidak ke nasional ya. Nasional sudah ada yang hitung tuh ya. Jawa Barat saja itu 1851. Ya, Jawa Barat saja. Lalu ini 97% bukan sekolah penggerak. Jadi artinya hanya berapa persen sih? 3%. Ya, saya sempat berangkat ke Papua juga sebelumnya. Kata orang Papua, apa Bu sekolah penggerak tuh? Apa Bu tentang apa? Pemberdayaan apa? Pembelajaran berdiferensiasi kata orang Papua. Saya mau kurikulum 2013 belum tersentuh. Itu kata suku Asmat. Sekarang juga. Ya sudahlah. Hanya Tuhan yang tahu. Oke. Nah sekarang Garut. Fokus Garut. Garut yang tercinta. Total semua PSP-nya itu 205 sekolah. Mudah-mudahan pada proses ini tidak ada yang berguguran dan tidak ada yang dipindahkan kepala sekolahnya. Tapi kenyataannya terjadi, ya.
Walaupun sudah ada kerjasama antara Dirjen dan Pemda dan Bupati, kata para bupati, emang gua pikirin aku mah sudah otonomi daerah dan kan gitu. Ya mangga weh, tapi saya ingin memindahkan ini. Nah, nanti kita bahas ya, ada permen baru bahwa ya kepala sekolah penggerak yang sudah mengabdi secara berturut-turut selama 3 tahun dan tidak dipindahkan, nanti saya share PP-nya ya, akan mendapatkan reward, sertifikat, juga kita dapat. Supaya dia bisa Kita jadi pengawas. Nanti kita baca bersama-sama ya, PP-nya ya, pasal 10. Tetapi, Ada catatannya nih. Bapak Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1. Tahun kedua saya dipindahkan ke Sekolah Penggerak Angkatan 2. Berarti cuma 2 tahun, tidak bisa. Karena tidak ada linearitasnya. Konsistensi Tuntas diuji 3 tahun, sampai tas, garis tas, tas. finish. Ya. Ini bukan kemauan saya loh, ini kemauannya Mas Nadiem. Sudahlah, kayak gini ya. Kita mau kepindah. Nah, Aku juga kan naik jabatan. Naik jabatan. Itu dapat manisnya. Ini yang lebak telur, itu yang manisnya. Ini geli nih. Di atas belum ada. Numpang. Bapak dan Ibu, besok saya akan berangkat ke Tasikmalaya, termasuk ada yang ke Garut juga. Ada advokasi pendampingan untuk 1 guru penggerak yang diangkat kepala sekolah dan pengawas. Ada advokasi, ada sosialisasi. Ya. Walaupun saya dibicik kewet, ada yang bilang, Mulina bener teh eta mah nya jadi guru nu kakara geus bisa jadi pengawas kepala sekolah padahal kan di belakang. Kok nanggung tepuk tangannya ya? Apa ya? Kayak nggak ikhlas ya Pak ya? Bagaimana dengan kita? Boleh cek WA saya PNS 24 yang jam enggak? Mulina. Mudah-mudahan Ini ya. kebijakan karena PNS saya dulu. kebaca ya, karena koordinator sekolah penggerak kali ya. Ada para profesor dari UIN sempat WA ke saya. Itu Bu Lina, Mengawas maaf ya pendidikan karena Bu Lina pendidikan. ada koordinator sekolah penggerak di BBGP. Kenapa sih tiba-tiba ada ATP, TP dan sebagainya para profesor di UIN dan kami tidak dilibatkan? Jawabannya, Pak, mohon maaf hanya Tuhan yang tahu. Gitu aja jawabannya. Apa yang bisa jawab? Benar nggak? Oh siap Bu. Saya mah hanya pasukan Pak, bukan komandan. Kan gitu saya bilang, benar nggak? Ya sudahlah, sambil nawatona. Oke lagi Pak. Lalu ada Jabri lagi. Tahu nggak Bu Lina itu? Guru penggerak yang dilatih 6 bulan jadi kepala sekolah Bu Lina. Emang di Garut saja? Se-Indonesia. Itu kan? Benar nggak? Se-Indonesia. Tapi sudahlah kalau ini jadi bubur ayam yang spesial lah gitu lah ya. Tuh. Terserah mau apapun ya kan. Tinggal kasih Saya ayamnya. 3 tahun Pak mau pensiun. Saya ingin pensiun dengan aman dan damai. Tanpa dosa-dosa karena ada sentilan-sentilan dari saya enggak. Karena saya PNS ASN ya. Ya paham ya? Nah lalu oke lah kalau misalnya dari guru penggerak CGP C-nya sudah hilang jadi GP lulus dapat sertifikat jadi kepala sekolah masih memungkinkan. Tapi kalau dari CGP GP itu jadi pengawas, wow, kan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini rahasia kita ya. Sudahlah, begitu. Bukan rahasia lagi. Ceritanya, ya. Nanti dilanjut. Ya. Bocoran. Oke. Siap mendengarkan lagi? Siap. Pak, Siap, Bu. tidak perlu dibahas ya Pak. Ibu, tidak perlu direkam ya Bu. Halo? Pak? Ibu? Iya. Tidak perlu direkam ya? Siap. Ya. Jadi kita sudah ada ikatan batin. Iya. Punya rahasia bersama. Siap. Kita lihat 2024. Aman sensor. Ya? Oke. Kemudian kita teruskan. Coba lihat. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu dicatat, nggak perlu difoto, langsung di-share sekarang nih materi ini. Ya. Mohon didengarkan saja dengan nyaman, tenang dan damai. Siap. Siap. Siap? Siap. Oke. Mau ngobrol nanti lah belakangan lah. Mumpung saya ada di sini, nanti sudah selesai juga sudah ini ya. Baik. Kita lihat. Rekap jumlah komite pembelajaran angkatan 1 dan 3 yang sudah dilatih banyak sekali nih. Komite pembelajaran ya. Oke, ini jumlah komite pembelajaran seperti ini semuanya. Ya, saya nggak mau menyebutkan satu-satu, termasuk nih. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada guru komite kan?
telah mengikuti PKP, penguatan komite pembelajaran. Iya. Ya, makanya saya selalu cerewet itu di Lokakarya. Kepala sekolah dan pengawas itu diminta hadir. Kalau guru komite karena satu dana bolehlah diganti sekali-kali. Tapi kepala sekolah dan pengawas tidak bisa diganti. Tapi faktanya pengawas itu sekarang adalah makhluk yang sangat langka. Benar Pak? Iya. Apalagi TK. Sudah lah, Benar. kalau dipaksakan. Kepala sekolah adalah orang sosok yang penuh derita tapi bahagia. Pinjam kata-katanya Bu buat status. Bagus buat status. Tiba-tiba Orang langsung kita cenah wartawan juga transport. Gimana terus hanya Tuhan yang Kepala tahu. sekolah penuh derita. Kuat hari ini. Gitu-gitulah. Ya. Penuh derita. Saya pernah di Sampai balai bahagia. mengalami hal Derita yang tapi Bu Haji. Catat. Tapi ada tapinya. Halo? Siap. Hai. Serepot, sesibuk, sesusah, dan semenderita apapun kepala sekolah, nggak ada yang tuh datang, Bu Lina saya mengundurkan diri, nggak ada. Ya, Pak, ya? Tidak ada kepala sekolah yang mengundurkan diri, artinya dia menerima dengan ikhlas. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kepala sekolah, pengawas dan guru komite masuk surga. Betul, masuk surga. Al-Ajariyah. Amin. Betul. Termasuk saya gurunya ya. Amin. Iya. Amin. Saya ke bawah doanya. Amin. Ya. Baik, nggak perlu dibahas deh ini ya. Nah, ini Garut. Siap. Coba kita lihat Garut. Saya mohon maaf ya. Ada Pak Kabit nggak ya? Sampai ada sanksi. Aduh, Garut itu PGP dan PSP-nya sangat banyak. Ada kekhawatiran dan ketakutan dalam diri saya nih, bukan diri Ibu ya. Takut tidak berkualitas, itu yang kita inginkan. Mohon maaf ya. Tapi tidak Bapak, nggak apa-apa. Ya, tapi tidak tidur kalau saya lihat itu ya. Siap. Gitu loh. Benar. Karena nggak sama. Sepemikiran. Ini Bapak dan Ibu, uangnya peron sekolah penggerak dan guru penggerak itu tidak M lagi, tapi sudah T. Jadi artinya boleh dilihat ya kalau saya memberikan ini kan di pembukaan Lokakarya sekolah penggerak atau guru penggerak, kita jangan sampai membuang garam ke laut. Garamnya udah ada di laut, kita buang lagi. Gitu loh. Kemarin saya di Karawang begitu, kemarin saya di Cianjur begitu, di Tasik, di SS Singaparna begitu saya sampaikan. Termasuk guru penggerak. Bapak dan Ibu, calon guru penggerak, setelah Anda lulus, Anda belum siapa-siapa. Jaga karakter, attitude, dan sikap. Itu saya di mana-mana, di Aceh, Papua, Jawa Barat, Garut, Cirebon sama. Ngomongnya gitu. Di stereotip sama. Karena sudah ada yang berubah. Ah, menjadi guru penggerak mah diliwatnya kepala sekolah dan pengawasan nggak ada, karena aku sudah lulus. Dari mana itu ceritanya? Dia bilang gitu. Sampai itu saya ditepukin kayak artis saya kemarin. Wah, Bu Lina ditepukin. Bagus. Kemarin di Tasik ya, di SMP 1 Singaparna. Saya menyampaikan tapi dengan gaya saya yang tidak menyakiti. Tidak menyakiti, tapi sayang. Penuh seni. Ya kan? Iya. Betul. Tapi masuk tek ke ulu hati. Seleb. Iya. Tepat sasaran. Dan sampai saya bilang bahwa Bapak dan Ibu pengajar praktek itu yang datang ke sekolah untuk pembelajaran individual tidak boleh diongkosi atau diberi uang oleh guru penggerak, karena sudah diongkosi dan diberi uang oleh BBGP dan sudah dihonori darinya oleh BBGP dan diberi pulsanya oleh BBGP. Karena sebenarnya program ini lurus Pak. Kalau mencari uang tidak ada dari program ini Pak. Nombok silakan Pak Haji Aceh, Pak Haji Darsono mana? Betul. Nombok nggak? Iya. Ya kadang-kadang. Diangkat bebat Gitu sekali. ya. Baik. Sudah. Jadi kalau ditanya angkatan 1 di Garut berapa jumlahnya, ini datanya. Boleh di-share, ini boleh di-share bebas. 134. Ya. Jumlahnya ini Garut saja nih. Kecuali SMA dan SMP ya. Ini PAUD 12 angkatan 1. SD 90, SMP semua Sama guru. sama guru. Nah, jumlah kepala sekolahnya itu 234 orang. Tapi kepala sekolah juga ada yang mutasi, ada yang mohon maaf sudah meninggalkan dunia ini dan sebagainya kan gitu. Jadi data itu bisa berubah setiap saat. Oke, komite pembelajarannya pun berubah ya. Ada yang ini dan sebagainya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara tentang transformasi. Nah, setelah ini kita harus bergerak di kelompok, ditulis di dalam plano capaian, target, dan kendala. Ya, kalau nanti presentasi harus ada presentasi walaupun hanya sampel ya. Ini contoh Dari 5 indikator yang tadi. jumlah sekolah penggerak ya.
Ternyata baru 7% dari 93%. Ini di Garut ya. Kita bicara, we are talking about Garut, bukan nasional. Garut ya, 7%. Lalu perlu ada upaya strategi. Terus jumlah sekolah yang 300.000 se-Indonesia itu, kalau menggunakan program sekolah penggerak, uangnya dari mana? Itu kan? Strateginya adalah pengimbasan, PMN, IKM. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kepala sekolah dan guru komite yang hadir di sini, kalau sudah selesai angkatan 1, 3 tahun, lalu diberikan ke Pemda, Bapak dan Ibu insya Allah kalau yang bagus akan menjadi narasumber untuk replikasi dan duplikasi ke sekolah lain. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu guru komite jadi narasumber untuk sekolah pengimbasan dan sebagainya, gitu loh. Boleh tepuk tangan. Bapak ya. Oh, jantan Bapak teh kita jantan narasumber di sekolah X pengimbasan. Karena tidak mungkin tertangani oleh negara. Jadi begitu selesai sekolah penggerak seperti tidak ada perubahan kan 3 tahun teh. Kembali ke asal, jangan. Ya. Surga bagi Pilih ditaruh di yaumil akhir. Bapak teh sekolah penggerak 3 tahun sudah bergerak belum? Oh belum Bulina, sama hanya lebih terang teh PMOW dan diferensiasi. lumayan. Ya, benar nggak? Kombel. Pokoknya yang tersenyum dan senyumnya imut-imut itu pelaku pasti. Nah, Pelaku itu mah pasti ya. Pelaku. mantap. Kenapa jadi balik lagi ya? Jelas sih. Tegas. Ya lah, kalau usah baca sama begitu, kan saya jadi tidak konsentrasi. Ya, baik. Terakhir nih Bapak dan Ibu. Nah, setelah terjadi ini, kira-kiranya berubah nggak nih tahun ketiga deh? Makanya kami sekarang sedang mengevaluasi fasilitator yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Makanya saya sering mana itu fasilitator atau namanya ngajakkan membaca kantin PowerPoint. Satu keliling kalau monek itu. Orang-orang ada yang nggak nyaman juga dengan saya. Si Bulina itu memberi kelas 31 banget. Tapi ya, karena tugasnya hanya melihat saja. Ada fasilitator yang ngajarnya tidak sesuai moderasi. Kan sudah tinggal perlu ngajar. Upami pada sholat atau saya sajadah kantun Allahu Akbar kan gitu. Pas tos Allahu Akbar teh salah digerakan nanti. Padahal tos saya di moderasi teh perkenalan, membuka ini itu eneh ono dan sebagainya kan gitu. Itu masih sekarang. Nah, sekarang para fasilitator yang tidak baik berkinerja akan putus hubungan dengan BBGP. Ditutus itunya. Tapi memang bagus ya, putus juga. Setelah fasilitator ada koordinator kan gitu. Lalu ada maaf ya, fasilitator tidak dari Garut ini, namanya mungkin dari daerah mana ya? Ada dari Garut. Ini fasilitator yang diajar ke kepala sekolah dan pengawas. Kan terbalik, dunia terbalik-balik. Benar nggak? Halo? Korban. Hai. Halo? Hai. Halo? Hai. Baik, sudah kita lihat ini. Jadi kita kan sudah harus tahu apa yang kita lakukan itu sudah benar nggak. Tetapi yang menilainya bukan kita, yaitu BESKAP, Badan Standar Kurikulum dan GTK. Sudah melakukan survei. Bapak dan Ibu sudah mengisi survei. Pak Haji sudah yang mengisi survei. Kalau mengisi survei, tulis apa adanya. Jangan dibagus-bagusin. Kemarin ada sekolah model 2 dan 1 itu adalah korban kebijakan yang salah. Karena yang membuat panduannya dia bukan nggak ngerti sekolah, gitu. Yang menulis panduan pengawas itu bukan pengawas, anak milenial. Makanya sekarang dikritisi kan. Yang menulis ya kami ya. Saya alhamdulillah baru 34 tahun jadi PNS. Ya ada pengalaman lah. Oh dikasih lah, suruh nulis modul pengawas itu. Kan enggak. Tapi nggak apa-apa juga, ya. Jadi curhat. Oke, lihat. Literasi numerasi karakter. Kenapa Bulina ini tampilkan biar kita paham. Kita tahu, jangan-jangan ada sekolah yang selama 2 tahun udah meningkat literasinya dari rapat pendidikan. Gitu ya. Nah, ini contoh saja Bapak dan ini SMA. Kita di sini aja. Contoh ambil ini ya. Ambil ini. Tahu nggak ada ya? Kita di SD aja ya. Kan di sini tidak ada SMA dan SMP. Coba lihat. Tadi waktu di awal Pak, indikator yang dinilai oleh
GTK itu adalah pertama dari karakter dan numerasi ini. Ya. Siapa yang nomor? Halo. Ya. Supaya pemikirannya mappingnya Dan ada pelajaran. jelas. Enggak. Nilai kemampuan literasinya meningkat atau tidak. Lalu numerasinya dan karakter. Itu nomor 1 yang Baru dinilai di kemarin survei ya, itu. Sulenjari. Ya, kan ada indikatornya, ada rubriknya dan sebagainya. Contoh, satu aja kita ambil nih, SD keagamaan, misalnya SD IT atau apalah, ya. Capaian literasinya sedang. Terus ada perubahan, ya. Perubahan dari tahun lalu jadi naik. Gitu ya. Kenaikannya berapa? 8,51. Tapi justru kalau ada sekolah penggerak, di treatment oleh sekolah penggerak jadi turun sadayana. Ternyata perlu pertanyaan, apa yang salah dengan program ini? Kepala sekolahnya, gurunya atau apa? Kan gitu. Iya. Jadi harus naik walaupun 0,00 digit sekian. Ya, Pak. Oke, jadi literasi, numerasi dan karakter. Lalu kualitas pembelajarannya berubah atau tidak? Refleksi dan perbaikannya berubah atau tidak? Itu juga. Kemudian selanjutnya iklim keamanan sekolah seperti apa? Sekarang ada tim khusus penanganan bullying, tim khusus penanganan A, B, C. Ini seueur. Jika ya orang dinas kami komplain. Bullying katanya kegiatan PBGP itu tanggal minggu. Ada kegiatan kami di dinas seperti apa ini? Seperti biasa Pak jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya dan hanya Tuhan yang tahu. Gitu aja jawabannya saya. Bingung apa lagi kan gitu ya. Sekarang kan Pak Akbar bilang, Bu, dinas juga banyak kegiatan Bu, tapi nanti minggu depan ada loka PGP, nanti PSP dan sebagainya. Gak apa-apa, dijalani aja. Yang penting tawis-tawis transport, gitu saya bilang. Ya lumayan lah refreshing kan gitu ya, di sekolah dan sebagainya. Lalu ada iklim kebinekaan, iklim inklusivitasnya berubah atau tidak, ya. Oke, terus kita teruskan. Nah, ini. Mari kita diskusi tentang perubahan. Beberapa komite pembelajaran ada yang berubah ya. Perubahan komite pembelajaran khususnya kepala sekolah juga ada aturannya. Ya, bahwa diharapkan tidak dipindahkan kepala sekolah. Mengkhawatirkan kepala sekolah anu 14 tahun lebat sekolah penggerak ditambah 3 tahun 16 tahun. Iraha abi rek pindah na bulina kan gitu. Itu saya tuh sahabatnya kepala sekolah, pengawas dan guru-guru. Jadi saya itu tempat komplain. Tapi bahagia aja. Karena kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya, kan gitu. Ya. Halo? Hai. Ada yang sudah mulai ngantuk? Coba minum kopinya dulu ya. Belum. Habis. Ada kopinya? Bisa. Ada. Habis. Masih Sudah ada, on, ya? masih on. Lalu terdapat beberapa kondisi yang memperbolehkan kepala sekolah penggerak diganti terpaksa. Kalau kepala sekolah penggerak diganti, repot urusannya, akunnya, dana bosnya, dapodiknya ditarik dan sebagainya. Jadi Pak, mohon saya mengatakan gini, mohon dimaklumi bahwa aturan ini memang untuk melihat kesinambungan selama 3 tahun. Kok lama amat sih kulina 3 tahun? Kalau sudah 1 tahun nggak akan kelihatan Pak hasilnya. Kalau 2 tahun sudah nampak ada perubahannya. Kalau 3 tahun nampaklah wujudnya. Dulu awal-awal saya penanggung jawab sekolah penggerak. Itu kumahanya program sekolah penggerak tuh mana wajahnya, matanya, hidungnya jelas. Tahun kedua, oh gini ya PMO apa dan sebagainya. Tahun ketiga sudah jelas. Makanya dinamis perubahannya cepat sekali ya. Berbeda dengan guru penggerak. Kalau guru penggerak lebih awal, ya lebih awal. Jadi sekarang sudah angkatan 11 kan. Kalau sekolah penggerak tidak ada angkatan 4. Tos saya angkatan 3. WSW, tas tuntas. Ya Pak ya. Bapak senang, Bapak kepala sekolah pasti. Iya. Kalau kepala sekolah kan beda ya wajahnya dan badannya. Apa yang dirasakan? Wajah penuh derita. Iya. Oh, Karang Tengah ya. Bagaimana perasaan Bapak jadi kepala sekolah penggerak? Silahkan. Jadi dari mana kita dari sini? Ya, memang kadangkala kalau dilihat dari rekan lain, saya itu terjebak dengan sekolah. Terjebak jebakan bed. Iya. Pak itunya. Jadi, Pak saya itu di Karang Tengah itu sekarang itu dari Haidar. 09. SD. SMP. Jadi mulai 2015, 13 Maret 2015 saya di Karang Tengah.
dan ikut sekolah penggerak, alhamdulillah lulus. Nah udah gitu tidak bisa pindah. Tapi alhamdulillah di Garut sudah ada contoh. Oke, iya tapi kan ibu harus tahu dulu masalah saya. Wis, cerdas. Itu kan. Nah artinya walaupun ada keterjebakan, tapi kebahagiaan itu ada. Wih, apa? Kenapa ada? Non kepala sekolah. Ya contoh aja. Penuh dari Karang Tengah itu tapi selalu Apa bahagia. kuatnya? Wajah. hari ini itu sudah kelas 9. Tapi Ya, artinya kelas 9 itu udah semuanya sekarang PSP. si Itu kan karena Nur angkatan Datuk satu. Maringgi. Siti Nurbaya. Ya, dan mudah-mudahan dipindahkan. Nah, kepala sekolah tempat lain. Anggap saya hanya 3 tahun lagi sama dengan ibu. Nah, ya kami di Gunung Buk, ya Karang Tengah ya di pegunungan, ya pegunungan dekat Karahan, Jakarta Timbangan. Itu Iya. Karang Tengah. Kami punya Itu pasukan penting. khas daripada bukan PSP. Itu suku Ada digitalisasi. Oh, pengatikan atau Akhirnya ya kami pun kemarin itu untuk merencanakan Sumatik semester 1 tadinya karena keterbatasan menit komputer itu terus hanya sekitar 40-an. akses. Kami dapat Chromebook, tapi untuk semi online Chromebook itu tidak bisa digunakan. Itu yang kami alami. Tapi kalau Chromebook itu untuk online bagus, apalagi kalau PNM ataupun ya bagus dengan menggunakan ID belajar. Ya, cuma kalau untuk semi online kegiatan Sumatik Yang jujur ya. tidak bisa belum bisa kami manfaatkan. Nah,